Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dr. Ike yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan jawaban UTS yang Ibu sampaikan. Pertama, saya akan mencoba menjawab soal nomor 1 mengenai penelitian, makna penelitian. Metode penelitian administrasi adalah cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan langkah penelitian yang sistematik, data yang objektif, variabel, dan empirik dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan ya, untuk memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam bidang administrasi. Artinya, metode penelitian langkah yang sistematis berarti menggunakan langkah-langkah yang logis, lalu teratur, serta terstruktur agar sesuai dengan rencana serta menyeluruh dan efisien. Lalu langkah yang sistematis tersebut menghasilkan data yang bersifat objektif dan reliable, di mana data objektif adalah data yang memiliki derajat persamaan persepsi yang berkenaan dengan kesepakatan antar banyak orang, sedangkan data reliable adalah data yang menunjukkan derajat konsistensi. Kemudian penelitian ini harus didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang sifatnya empiris. Artinya, empiris ini bahwa dapat diamati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang dipakai. Sehingga hal-hal tadi dapat menemukan tujuan, dibuktikan, dan dikembangkan sebagai sebuah pengetahuan dan dapat digunakan untuk memecahkan dan mengatasi masalah-masalah pada bidang administrasi. Berikutnya saya coba menjawab soal nomor 2 tentang tahapan-tahapan penelitian. Tahapan penelitian ini terdiri dari satu, ini mengidentifikasi dan memilih masalah. Masalah timbul karena adanya kesenjangan antara kenyataan dan yang seharusnya. Lalu tahapan yang kedua adalah melakukan kajian pustaka. Tujuan untuk melakukan kajian pustaka adalah untuk mencari teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu ya, atau empiris yang relevan dengan masalah penelitian. Lalu tahapan yang berikutnya adalah merumuskan masalah ya. Masalah ini dipelajari dari berbagai teori dan konsep melalui kajian pustaka. Selanjutnya masalah tersebut ditentukan variabel-variabelnya. Lalu merumuskan asumsi dan hipotesis, tahapan selanjutnya. Berikutnya adalah merumuskan tujuan penelitian, yang mana tujuan penelitian adalah merupakan ungkapan sasaran yang akan dicapai dalam suatu penelitian. Lalu menjelaskan manfaat hasil penelitian. Pada langkah ini harus dijelaskan atau kegunaan hasil penelitian untuk panduan mengemukakan suatu pernyataan. Dan langkah selanjutnya adalah menentukan variabel penelitian, lalu menyusun desain penelitian, dan menentukan populasi dan sampel. Populasi dan sampel ini diambil secara representatif dan sesuai dengan karakteristik populasi. Selanjutnya tahapan penelitian berikutnya adalah menyusun instrumen penelitian. Instrumen adalah alat yang dipakai untuk mengukur variabel yang diteliti. Instrumen atau alat pengukur data harus sesuai dengan tujuan penelitian. Lalu tahapan berikutnya adalah mengumpulkan data, mengolah data, dan membahas hasil penelitian serta menarik simpulan, implikasi, dan saran ya. Sebuah simpulan harus mencerminkan jawaban dari rumusan masalah yang diajukan. Lalu terakhir adalah tahapan penelitian adalah menyusun laporan. Akhir dari kegiatan penelitian adalah menyusun laporan sesuai dengan sistematika yang ditentukan. Penyusunan laporan penelitian perlu memperhatikan berbagai faktor, antara lain format dan sistematika laporan, bahasa, teknik pengutipan, dan tata cara pengetikan. Selain itu, agar sebuah karya tulis ilmiah benar-benar meyakinkan dan penelitian tersebut benar-benar dilakukan, maka harus dilampirkan beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian seperti instrumen, hasil kerja peserta didik, dan hasil penelitian, print out hasil data, daftar hadir, izin penelitian, serta bukti-bukti yang lain yang dipandang perlu
dilampirkan dalam penyusunan laporan. Berikutnya saya akan coba jawab soal tentang nomor 3, yaitu teori dari Stoner tentang beberapa sumber masalah. Masalah ini dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan. Stoner mengemukakan bahwa masalah-masalah dapat diketahui atau dicari apabila terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, adanya pengaduan dan kompetisi. Ya, terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, bahwa di dunia ini yang tetap hanya perubahan, namun seiring perubahan itu tidak diharapkan oleh orang-orang tertentu karena akan dapat menimbulkan masalah. Orang yang biasanya menjadi pemimpin, misalkan pada bidang pemerintahan, harus berubah ke bidang pendidikan. Hal ini pada awalnya tentu akan menimbulkan masalah. Orang atau kelompok yang biasanya mengelola pendidikan dengan sistem sentralisasi lalu berubah menjadi desentralisasi atau dengan manajemen berbasis sekolah, maka akan muncul masalah. Ini contoh dari terdapatnya penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. Lalu terdapat penyimpangan antara apa yang direncanakan dengan kenyataan. Misalkan suatu rencana yang telah ditetapkan tetapi hasilnya tidak sesuai dengan tujuan dari rencana tersebut, maka akan timbul masalah. Ya, mungkin sebagai contoh, pada era Orde Baru direncanakan pada tahun 2000 bangsa Indonesia ini akan tinggal landas, tetapi ternyata tidak, sehingga muncullah masalah seperti KKN, korupsi, nepotisme dan lain sebagainya. Nah, sehingga kebijakan ini tentunya menjadi tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Lalu adanya pengaduan dan juga adanya kompetisi. Itu untuk jawaban soal nomor 3. Lalu berikutnya, untuk jawaban berikutnya, ruang lingkup. Nomor 4, ruang lingkup adalah penjelasan tentang batasan sebuah subjek yang terdapat di sebuah masalah. Bila diartikan secara luas, ruang lingkup adalah batasan. Batasan yang dimaksud dalam ruang lingkup bisa berupa faktor yang diteliti seperti materi, tempat, waktu, dan lain sebagainya. Sementara makna dalam arti sempit, ruang lingkup berarti adalah suatu hal atau materi. Dan menurut Wiktionary adalah besarnya subjek yang tercakup. Ruang lingkup administrasi publik menurut Y.T. Kaban adalah dimensi kebijakan, terdiri dari dimensi kebijakan berkenaan dengan keputusan tentang apa yang harus dikerjakan. Dimensi kebijakan ini sangat penting mengingat kedudukannya sebagai penentu tentang apa yang hendak dikerjakan. Menurut Chandler dan Plano, kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintahan. Selain itu, kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang kontinu oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pertahanan. Lalu dimensi manajemen berkenaan dengan bagaimana menerapkan prinsip-prinsip manajemen untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Dimensi ini memusatkan perhatian pada bagaimana melaksanakan apa yang telah diputuskan melalui prinsip-prinsip tertentu, yaitu prinsip manajemen, ya. Di mana beberapa elemen penting tersebut diantaranya adalah manajemen adalah suatu proses kerjasama yang mengandalkan sinergisme. Lalu proses tersebut dilakukan antara orang-orang yang dipimpin oleh orang yang berfungsi sebagai manajer atau pemimpin. Dan yang berikutnya adalah kerjasama tersebut dituntun oleh prinsip-prinsip tertentu yang telah teruji keterandalannya. Lalu dimensi organisasi berkenaan dengan siapa atau kelompok mana yang harus mengimplementasikan atau mengerjakan apa yang telah diputuskan.
Lalu dimensi etika ini dianalogikan dengan sensor di dalam administrasi publik, di mana dimensi ini dapat berpengaruh pada dimensi-dimensi lain dan sangat mempengaruhi ketercapaian tujuan administrasi publik pada umumnya dan organisasi publik pada khususnya. Lalu yang berikutnya adalah dimensi lingkungan, di mana dinamika atau perubahan dimensi internal administrasi publik seperti kebijakan manajemen, organisasi, moral, dan etika serta kinerja dalam administrasi publik sangat dipengaruhi oleh dimensi eksternal administrasi publik, yaitu lingkungan. Pentingnya pengaruh lingkungan tersebut disadari sejak munculnya konsep tentang teori tentang ekologi administrasi atau ekologi organisasi, atau sejak teridentifikasinya konsep sistem terbuka oleh F.E. Emery yang mengakui adanya interaksi antara organisasi dengan lingkungan. Lingkungan ini diartikan sebagai semua faktor yang berada di luar organisasi atau semua yang berada di luar batas organisasi. Lingkungan ini mencakup lingkungan umum atau general environment yang mempengaruhi organisasi secara tidak langsung atau kurang begitu dirasakan secara langsung, seperti kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum, dan lingkungan khusus atau specific environment yang memiliki pengaruh yang terasa secara langsung seperti pelanggan, pemasok, pesaing, serikat kerja, asosiasi perdagangan, dan kelompok penekan. Lalu berikutnya adalah dimensi kinerja. Dimensi kinerja ialah pengukuran kinerja instansi pemerintah jarang dilakukan, sementara pengukuran kinerja pegawai masih direncanakan pada standar evaluasi yang lama dan sering menimbulkan masalah, yaitu pada daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan. Standar tersebut telah digunakan dan bertahan lama, jarang dievaluasi dan direvisi untuk disesuaikan dengan perubahan paradigma dan tuntunan publik. Standar penilaian yang digunakan bersifat seragam dan sering dinilai kurang mengakomodasi variasi-variasi bidang tugas dan fungsi pegawai, misi institusi, dan kekhasan dari tingkatan hierarki. Berikutnya saya jawab nomor 5 adalah tentang perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Pada perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif ini ada beberapa faktor pembeda yang bisa diperbandingkan antara dua penelitian tersebut. Yang pertama, faktor pembedanya adalah untuk aksioma dasar yang sifatnya realistis, yang mana penelitian kuantitatif ini tunggal, konkret, dan teramati, sedangkan penelitian kualitatif adalah ganda, holistik, dinamis, hasil, dan konstruksi dan pemahaman. Lalu faktor pembeda yang lain dari aksioma dasar yaitu hubungan peneliti dengan yang diteliti. Untuk kuantitatif sendiri itu independen, sedangkan kualitatif adalah interaktif, tidak dapat dipisahkan. Lalu faktor pembeda yang lain di aksioma dasar yaitu adalah hubungan variabel, yang mana di penelitian kuantitatif ini sifatnya sebab akibat atau kausal, sedangkan di penelitian kualitatif adalah timbal balik atau interaktif. Lalu faktor yang lain di aksioma dasar tentang kemungkinan generalisasi, penelitian kuantitatif itu cenderung membuat generalisasi, sedangkan penelitian kualitatif transferability atau hanya mungkin dalam ikatan konteks dan waktu. Lalu dalam aksioma dasar, penilaian nilai untuk kuantitatif ini cenderung bebas nilai dan untuk kualitatif terikat nilai. Lalu faktor pembeda yang kedua adalah faktor pembeda dalam desain. Untuk kuantitatif ini desainnya cenderung spesifik, jelas dan rinci, serta mantap sejak awal dan menjadi pegangan langkah demi langkah. Sedangkan desain penelitian kualitatif ini umum, lalu fleksibel, berkembang dan muncul dalam proses penelitian. Lalu untuk faktor pembeda tujuan, kalau kuantitatif menunjukkan hubungan antar
variabel, menguji teori, dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Sedangkan penelitian kualitatif ini menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, menggambarkan realitas yang kompleks, lalu memperoleh pemahaman makna, dan menemukan teori. Berikutnya faktor pembeda yang lain adalah teknik penelitian. Untuk kuantitatif ini menggunakan eksperimen, survei, lalu kuesioner, observasi, dan wawancara terstruktur. Sedangkan untuk penelitian kualitatif yaitu partisipan observation, in-depth interview, lalu dokumentasi, dan triangulasi. Berikutnya masalah kapan penelitian dianggap selesai. Untuk kuantitatif setelah semua data yang diperlukan terkumpul. Kalau untuk kualitatif setelah dianggap tidak ada lagi data yang baru. Lalu faktor pembeda yang lain adalah kepercayaan terhadap hasil penelitian. Untuk penelitian kuantitatif, pengujian validitas dan reliabilitas instrumen, sedangkan untuk penelitian kualitatif adalah pengujian kredibilitas, dependabilitas, serta proses dan hasil penelitian. Instrumen penelitian berikutnya adalah faktor pembeda yang lain. Untuk penelitian kuantitatif itu menggunakan tes, angket, dan wawancara serta instrumen yang telah standar. Sedangkan kualitatif adalah peneliti sebagai instrumen dan catatan, menggunakan catatan, rekaman, kamera, handycam, dan alat perekam yang lain. Lalu untuk faktor pembeda dari segi data, untuk kuantitatif ini hasil pengukuran yang variabel dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen. Sedangkan untuk penelitian kualitatif yaitu deskriptif serta dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan, dan tindakan responden. Lalu untuk faktor pembeda yang lain, sumber data. Untuk kuantitatif ini besar, representatif, sedapat mungkin random, dan ditentukan sejak awal. Sedangkan untuk kualitatif sumber datanya adalah kecil, tidak representatif, purposif, dan berkembang selama proses penelitian. Lalu faktor pembeda analisis. Untuk penelitian kuantitatif setelah selesai pengumpulan data, deduktif dan menggunakan statistik. Sedangkan untuk penelitian kualitatif yaitu terus menerus sejak awal sampai akhir penelitian, induktif, mencari pola, model, tema, dan teori. Lalu faktor pembeda yang lain, hubungan dengan responden. Untuk penelitian kuantitatif berjarak bahkan sering tanpa kontak, lalu peneliti merasa lebih dan jangka pendek. Sedangkan penelitian kualitatif empati, akrab, lalu kedudukan sama bahkan sebagai guru atau konsultan dan dalam jangka waktu yang lama. Dan terakhir, faktor pembeda untuk penelitian kuantitatif dan kualitatif adalah usulan desain ya. Untuk penelitian kuantitatif ini luas dan rinci, lalu literatur berhubungan dengan masalah yang variabel yang diteliti, lalu prosedur yang spesifik dan rinci langkah-langkahnya. Lalu untuk kualitatif ini singkat, literatur yang dipakai bersifat sementara, tidak menjadi pegangan utama, lalu prosedur bersifat umum, masalah bersifat sementara dan akan ditemukan setelah studi pendahuluan dan tidak dirumuskan. Itu untuk jawaban soal nomor 5. Dan berikutnya adalah pertanyaan tentang rencana judul tentatif tesis saya sendiri, Ibu. Saya mengambil judul tesis tentatif yaitu pengaruh kebijakan absensi online KAMOB terhadap motivasi dan kinerja pegawai di lingkungan SMA Negeri 2 Kota Sukabumi. Ya. Ini ada beberapa latar belakang penelitian yang saya ambil. Yang pertama, latar belakang di sini bahwa komputer ini sebagai salah satu penguat teknologi
yang canggih ini terpilih sebagai salah satu alternatif yang paling mungkin dalam membantu menyelesaikan pekerjaan dan mengatasi masalah informasi dalam jumlah besar, serta juga dapat membantu mengambil keputusan akurat dan tepat ya. Demi menunjang sebuah kinerja instansi pemerintahan yang baik, hal ini juga didukung dengan pernyataan bahwa kegunaan perangkat komputer ini untuk sebuah sistem informasi adalah untuk membantu kinerja pada sebuah instansi untuk melakukan laporan hasil kinerja dari seorang pegawai. Pada dasarnya, informasi mengenai absensi pegawai ini sangat penting bagi sebuah perusahaan ataupun instansi pemerintah. Perkembangan era digital seperti saat ini memudahkan pemerintah untuk dapat menciptakan inovasi baru dalam mengelola pemerintahannya. Tata kelola berbasis digital atau digital governance seperti saat ini banyak diterapkan oleh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Hal tersebut tentunya dinilai dapat mempermudah instansi pemerintahan dalam menciptakan aplikasi sistem yang membantu kinerja agar lebih efisien. Salah satunya inovasi yang dipakai adalah menciptakan sistem absensi aparatur sipil negara yang telah tersedia dalam bentuk aplikasi. Salah satu bentuk aplikasinya dalam yang dipakai oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu aplikasi Kimob atau kinerja mobile. Ini merupakan salah satu aplikasi untuk mengukur kehadiran pegawai secara real time, memanfaatkan teknologi Wi-Fi dan GPS. Skemanya meliputi kehadiran pegawai di dalam dan di luar kantor, pengajuan dan persetujuan atasan dalam usulan dinas luar, cuti, lembur, dan izin, yang mana kemudian ketidakhadiran tanpa keterangan dan penindakan disiplin, laporan presensi personal dan unit kerja, serta laporan dinas luar ya. Kimob sendiri dapat diakses menggunakan handphone baik yang berbasis Android maupun iOS, yang mana Kimob ini adalah bagian dari Merit System dan Smart Governance yang dikembangkan oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat sesuai amanat PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil dan PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Keakuratan lokasi dan waktu dalam aplikasi secara langsung terhubung dengan GPS yang secara cepat dan tepat dapat menunjukkan lokasi pegawai saat itu juga. Selain itu, keakuratan jam waktu juga disesuaikan dengan waktu yang ada di smartphone pegawai. Dengan begitu, keakuratan waktu dan juga lokasi saat menginput kehadiran dapat secara jelas ditampilkan dalam sistem tersebut sehingga tidak dapat direkayasa oleh pegawai. Penerapan digital government dalam sistem absen online ini menjadi penerapan yang baik dalam mengefektifkan waktu kerja pegawai. Aplikasinya pun dapat diakses oleh sistem Android. Kemudahan penggunaan sistem ini dapat dilihat dari beberapa ulasan baik dari pengguna ataupun aparatur sipil negara. Kini segala sesuatu dilakukan dengan melibatkan teknologi. Hanya dengan mengunduh aplikasi di telepon genggamnya, pegawai dapat dengan mudah langsung menginput data kehadiran tanpa perlu tanda tangan secara langsung dan lebih mengefektifkan waktu kerja. Nah, namun ada kenyataannya di lapangan, penerapan absensi online ini tidak seefektif yang diharapkan. Peningkatan kinerja dan pengefektifan waktu kerja serta motivasi pekerja dengan penerapan absensi online ini rasanya masih perlu dilakukan penelitian apakah benar-benar sudah efektif seperti yang diharapkan ataupun belum. Sehingga adanya data serta hasil yang dicapai dalam penelitian ini akan bermanfaat bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan performa absen online agar benar-benar efektif seperti yang diharapkan. Adapun manfaat dari penelitian tersebut dapat bermanfaat untuk pihak sekolah maupun pemerintah daerah yang menyelenggarakan absensi online untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, khususnya kalau di sekolah berarti layanan terhadap siswa. Dengan kata lain, dapat dalam memberikan pelayanan publik, instansi penyedia layanan publik harus memperhatikan asas-asas pelayanan publik. Rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama adalah apakah implementasi absensi online ini berpengaruh terhadap motivasi pegawai di SMA Negeri 2 Kota Sukabumi. Lalu yang kedua, apakah implementasi absensi online ini berpengaruh terhadap kinerja pegawai di SMA Negeri 2 Kota Sukabumi. Berikutnya, tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tingkat motivasi pegawai sebelum dan setelah pemberlakuan absensi online,
Lalu untuk mengetahui tingkat kinerja pegawai sebelum dan setelah pemberlakuan absensi online. Lalu manfaat penelitian adalah manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat membantu pemangku kebijakan khususnya pimpinan di sekolah dalam meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai sehingga tercapai pelayanan publik yang maksimal. Itu saja mungkin Bu Ike jawaban untuk soal UTS yang Ibu berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.